Jangan hitungkan kerugian di belakang. Jangan hitungkan, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan tuntut dirimu sampai kiamat. Kami tahu semua masalah yang kami hadapi hanyalah sementara. Engkaulah yang kekal di hati, Engkaulah yang kekal di jiwa. Terima kasih kami mempunyai Engkau, memilikimu. Kami ini beruntung apa? Kami itu seberapa diberkatinya, sehingga kami bisa menjadi putra-putri kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami akan siapa kami di hadapan-Mu, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Dan Kau mencintai, mengasihi setiap kami masing-masing tanpa kecuali. Sampaikan sabda firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ambil Alkitabnya, kita mendengarkan renungan. Dan juga yang belum subscribe di YouTube, segera, supaya komunikasi kita terus terhubung. Karena ada banyak sekali pengajaran yang akan mengubah kehidupanmu. Anda akan mengalami kuat kuasa firman. Ya, dan kuat kuasa Roh Kudus juga, karena Roh Kuduslah hembusan firman itu. Saya yakin hidup Anda akan diubahkan. Nah, sekarang kita akan dapatkan renungan singkat untuk saat teduh kali ini yang berjudul Hidup Tanpa Penyesalan. 3 ayat saja dari Filipi pasal 3 ayat 12, 13, dan 14. Hidup tanpa penyesalan atau tanpa perasaan bersalah yang berlebihan. Kalau Anda hari ini masih ada perasaan tertuduh sesuatu, mungkin salahmu, mungkin salah kita, mungkin salah saya. Mungkin karena manusia kan tidak lepas dari kesalahan. Kabar baik, good news-nya adalah hari ini Tuhan akan memberimu kelegaan. Ya, gak peduli dosamu semerah kirmisi, bisa menjadi lebih putih dari salju kalau kita menghadap Yesus Kristus dengan tulus hati. Hidup tanpa penyesalan ternyata memungkinkan. Kita nggak harus mengangkat perasaan bersalah itu kemana-mana. Atau a life that is guilt-free. A life without guilt. Salah satu perasaan yang paling kesel sekali kalau kita ada di dada kita. Satu feeling yang sangat menghantui adalah perasaan guilty. Dan orang nggak akan bisa happy kalau dia merasa bersalah. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Bukan hanya mengampuni dosa kita yang sudah kita lakukan, tapi juga menyucikan, membasuh hati nurani kita dari perasaan tertuduh. Jadi kalau hari ini Anda masih menyimpan perasaan itu, berikan ke Yesus. Yesus sudah bayar semua dosa. Nah, kita baca dulu ayatnya di pasal 3 Filipi ayat 12, 13, 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, kata Paulus, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, kata Paulus. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini Tuhan menawarkan pengampunan dosa. Jadi one of the greatest blessings that God gives us through the death of His Son, salah satu berkat terbesar yang Bapa berikan pada kita umat manusia melalui pengorbanan putranya Yesus Kristus adalah pengampunan dosa. Bukan hanya itu, bukan hanya dosa masa lalu, tapi kita ini bisa memiliki masa depan yang penuh pengharapan, tidak harus hidup dalam penyesalan. Nah, Paulus ajarkan, Paulus ini dosanya banyak. Dia ini pembunuh, pembenci Tuhan, penganiaya. Stefanus pun, bukan dia sih, orang-orang yang merajam, tapi dia yang kasih surat perintah. Ya sama aja, dia mastermind-nya. Paulus adalah seorang rasul yang beranjak dari orang yang sangat berdosa, sangat hitam hatinya. Ada banyak hal yang patut menghantui dia, tapi Paulus punya satu prinsip kebenaran yang dia pegang sejak dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia tuangkan di sini di surat Filipi, menjadi jawaban bagi Anda dan saya. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini.
atau telah sempurna. Paulus tahu bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Dia bisa menerima dirinya. Ya, ini bukan menyangkali dosa loh ya. Dosa harus diakui. Tapi Paulus bisa lapang dada menerima kasih karunia. Padahal Paulus ini orangnya perfeksionis loh. Zaman dulu itu, dia itu bekerja lebih giat dalam menganiaya gereja. Lebih daripada orang-orang sepantaran yang lebih tua, yang lebih senior pun nggak seperti dia. Zeal atau passion. Tidak seperti dia kerajinannya. Orang ini, orang yang excellent mungkin dalam akademis tadi. Orang ini kalau nggak dapat 100 gitu, dia bisa stres sekali. Karena itu dulu, Paulus terkenal sebagai orang yang menganut hukum Taurat tanpa cacat celah. Jadi kalau ada ratusan Taurat itu, hukum Yahudi, tradisi, dia ikuti semuanya. Yang cuci tangan, cuci kaki, seremoni, tentang makanan yang tidak boleh, yang diperbolehkan atau yang dilarang. Dia ikuti letter luck gitu. Orang zaman dulu katakan literally atau harafiah. Ini orang perfeksionis to the letter. Sampai kepada huruf dia ikuti. Ini orang gak kompromi. Makanya dia tulis surat-suratnya, dia berkata kita diselamatkan oleh kasih karunia. Karena hukum Taurat tidak menyelamatkan. Buktinya katanya, aku loh ikuti semua Taurat itu. Hatiku tetap penuh dengan evil dan kejahatan. Rasul Paulus itu notabene kepribadiannya perfeksionisme. Nah, perfeksionisme itu bukanlah buah roh, kedengarannya saleh. Orang itu perfeksionis. Ya. Tapi orang perfeksionis itu bahaya. Kalau dia sempurna, dia lekas sombong. Tapi kalau dia nggak sempurna, dia cepat minder. Orang perfeksionis itu nggak akan pernah ketemu Tuhan. Saya nggak ajarkan bahwa kita asal-asalan dalam bekerja. Ya tentunya kita harus targetkan sempurna. Mana ada orang ujian targetkan nggak lulus, dapat fail. Mereka pasti akan targetkan 100, tapi nanti mungkin dapat 96 yang pinter. Ada juga yang dapat 100 sih. Ya, mungkin dapat 70. Saya nggak ajarkan bahwa kita jadi orang itu nggak punya cita-cita yang tinggi. Bukan. Perfeksionisme itu bukan. Perfeksionisme itu obsesi. Dan banyak orang tidak bisa menerima dirinya karena dia menuntut dirinya agak sedikit keterlaluan dalam menuntut dirinya sendiri. Padahal Tuhan sendiri tidak menuntut kita demikian. Jadi sebenarnya lawan kata perfeksionisme itu lawan kata sempurna itu bukanlah tidak sempurna, tetapi terus belajar dan berubah. Yang penting itu. Makanya Paulus berkata di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Dia berkata yang penting pokoknya aku berusaha. Aku mau belajar terus atau terus belajar. Yang penting aku terus berubah. Seperti lagu sekolah minggu waktu saya kecil dulu pernah datang di gereja, lalu guru sekolah minggu ajarkan lagu simple sekali, dikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus dia ubahku, sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti dulu lagi, meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Lawan kata perfeksionisme itu terus belajar dan berubah. Sekalipun lamban, Tuhan akan menunggu kita. Bahkan Tuhan akan menolong membantu kita. Karena itu Paulus berkata, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Dia targetkan sempurna. Tapi namanya orang masih belajar. Jadi Paulus bisa menerima dirinya ketika dia gagal mencoba. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Maksudnya Yesus mencintai saya apa adanya. Jadi teruslah belajar dan berubah. Itu yang penting sih. Progress, not perfection. Nah pertanyaannya sekarang Anda progress atau regress? Kalau kita jatuh, asal kita nggak sengaja, cepat bangkit. Tapi kalau kita dosa secara sengaja, jangan diterus-terusin, cepat bertobat. Pokoknya yang penting progres, lari ke arah Tuhan. Kalau bisa jangan sengaja. Tapi kalau sengaja, jangan diterusin mencobain Tuhan. Cepat balik, cepat kembali. Tuhan menunggumu, Tuhan menanti. Nah, orang yang terus belajar dan berubah,
tidak hidup di dalam alam tanda kutip seharusnya. Atau gini loh, banyak orang itu suka pikirannya gini, aduh seharusnya aku begini, atau aku tidak seharusnya begitu. Jangan tinggal dalam alam seharusnya. Nanti akan sangat menderita loh batin Anda. Kalau Anda tahu segala sesuatu, kan Anda Tuhan namanya kalau tidak pernah membuat kesalahan. Kata seharusnya, aduh tahu begini seharusnya nggak saya jual itu rumahku. Atau aku tahu, aku nggak seharusnya percaya sama orang itu. Ya, namanya manusia itu pewahyuannya terbatas. Ya kan, manusia nggak tahu hari esok, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Kalau kita tinggal dalam kehidupan should or should not, I should have, aku seharusnya, I should not have, tidak seharusnya saya menderita selama-lamanya. Orang begitu nggak akan pernah ketemu kasih karunia, karena dia nggak bisa menikmati penerimaan Allah. Seperti anjing yang kejar ekornya, nggak ketemu-ketemu gitu. Itu juga yang setan mau, supaya hidupmu penasaran dan kelewatan Tuhan. Supaya nggak bisa terima pengampunan, supaya nggak bisa terima penerimaan, supaya nggak menerima janji Tuhan. Karena Anda masih sibuk dengan dirimu sendiri. Tuhan bicara, aku mengampunimu. Tunggu, aku coba sekali lagi. Bukan menerima anugerah, dapat kekuatan untuk melakukan. Tapi tunggu Tuhan, aku mencoba dulu, nanti kalau sudah beres, aku datang padamu. Nggak pernah ketemu. Ya, terlalu sibuk dengan dirinya. Itu yang setan mau. Setan ingin membuat Anda tidak bahagia. Setan ingin menambah penyesalanmu, bukan menambah sukacitamu. Hati-hati jangan hidup dalam alam seharusnya. Ya, teruslah belajar dan berubah. Itu yang penting. Yang penting itu, katakan pada dirimu sendiri. Yang penting, coba katakan, yang penting, saya terus belajar dan berubah. Ya, yang utama adalah hati yang mau diajar dan rendah hati untuk mau dikoreksi sama Roh Kudus dan orang lain juga. Udah begitu aja. Nah berikutnya di ayat yang ke-13, saudara-saudara kata Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus ini bisa move on. Banyak orang nggak bisa move on hari-hari ini. Banyak orang kesulitan untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain tentunya, dan kesalahan dia juga. Banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya. Kalau Anda dan saya tidak bisa move on, kita akan terikat dengan masa lalu. Dan kemungkinan besar kita akan jatuh ke lingkaran setan. Karena itu penting sekali to let go and let God. Kalau enggak ya, seperti yang saya katakan tadi, orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, diajak bicara sama Tuhan aja nggak bisa. Tuhan disuruh nunggu, suruh antri. Tunggu ya, sampai aku beres dengan kekuatanmu. Tambah kita berusaha dengan kekuatan daging kita, tambah keruh. Berapa banyak orang ketika tanah liat di tangannya itu sudah hancur total, dia coba berusaha lagi jadi serpihan malahan. Serahkan ke tangan penjunan. Saya jadi ingat cerita tentang di kolam Bethesda. Satu orang ditanya sama Yesus, lu mau sembuh nggak? Dia bilang, tapi Tuhan. Tuhan tanyanya sederhana, mau sembuh atau tidak? Dia tuding orang lain, orang itu sih nggak bantu aku ketika malaikat turun terjun di situ, nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang dengarkan saya ini itu. Tuhan tuh tanya begitu, jawabannya cuma iya atau tidak. Orang itu terlalu sibuk dengan dirinya. Ya, orang yang seperti itu nggak bisa maju. Penting untuk move on. Kalau Anda pernah dirugikan masa lalu, ya sudah, kalau bisa retrieve atau kalau bisa masih bisa diselamatkan, apa yang bisa diamankan, apa yang bisa diklaim kembali, ya lakukan. Tuhan suruh kita berupaya, apa yang masih bisa kita dapatkan kembali, ya usahakan. Tapi kalau kita sudah berusaha nggak bisa apa-apa, move on. Ada orang tertentu pernah membuat kesalahan di masa lalunya, move on. Mengampuni dan melupakan. Kalau tidak, kita masuk ke lingkaran setan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu orang demikian akan hidup dalam traumanya. Dan Tuhan tidak pernah memberkati trauma. Trauma bukan buah Roh Kudus. Dan trauma bukan iman. Selain trauma, orang demikian biasanya masuk lingkaran setan dalam bentuk
Apa manifestasinya? Pembuktian diri. Dia akan mencoba membuktikan lagi. Semakin dia mau membuktikan, semakin gagal. Semakin gagal total. Semakin dia mencoba untuk membuktikan dirinya, semakin frustrasi hatinya. Itu bukan cara Tuhan, itu lingkaran setan. Sometimes, kalau kita sudah buat satu salah, minta maaf sama Tuhan, dan tanggung kerugiannya. Apa yang bisa diminimalkan, minimalkan. Tapi kalau memang itu konsekuensi, hadapi. Setelah itu katakan pada dirimu sendiri, aku bodoh kemarin, tapi aku tidak akan bodoh hari ini. Sudah selesai, darah Yesus membasuhku. Aku sekarang lihat ke depan, dan kejar apa yang di hadapan. Bersama dengan Tuhan, aku pasti jadi baru. Itu dia. Cepat belajar untuk lewat. Jangan lengket, karena Anda bukanlah lem. Kalau hati Anda begitu terus akan lama-lama sticky. Hati kita itu nggak bisa lewat. Itu kan seperti orang berjudi juga sama kan. Aduh, cara terbaik untuk bertobat dari perjudian adalah langsung hengkang. Entah itu lewat internet, itu online, entah itu di dalam sebuah tempat rumah perjudian. Kalau Anda tiba-tiba disadarkan Roh Kudus ini salah. Ya kan? Kalau Anda sudah rugi sedikit, sudah relakan, tinggal. Itu menjadi biaya kuliah. Itulah konsekuensinya. Berdiri, hengkang, lari seperti Yusuf lari dari cengkraman istri Potifar. Ketinggalan jubahnya, terserah. Mau nanti dituntut kemudian, nanti aja urusan. Pokoknya yang penting sekarang saya lari dulu. Menjauhi setan. Sekarang lari ke arah Tuhan. Cara terbaik adalah hengkang, tidak begini. Aduh, aku merugi $1.000, katakanlah. Aku coba main lagi, siapa tahu bisa aku kembalikan 1.000 itu nanti. Setelah Anda main lagi, 10.000 ruginya. 10.000 penasaran. 10.000 kalau aku sekarang pergi, aku harus hidup dengan memori kalah, belum lagi uangku tidak bisa kembali. Jadi saya coba lagi, siapa tahu nanti saya bisa perkecil, kalau nanti saya sudah dapat 9.000 dari 10.000 itu, sisa 1.000 kerugianku, aku hengkang. Bukannya sisa 1.000, 9.000 kembali, dia inginnya sih menang sekarang supaya kerugiannya bisa diminimalkan. Malah justru kalah 19.000. Disitulah orang bunuh diri. Karena lengket hati. Hatinya sudah stuck, sticky dengan itu. Leave. Kalau kita lagi marah sesuatu, lari. Hitung. Kalau perlu bacalah kitab hasta-hasta di Alkitab sampai padam emosimu. Ya kan? Jadi ingatlah, move on is very important. Move on itu biasanya kalau kita moving on, di depan itu ada berkat. Mengampuni dan melupakan. Ya. Yang terakhir di ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari pada tujuan. I love this. Moving on itu kan bukan hanya meninggalkan, tetapi kan mengarah ke tujuan. Kita lari itu kan harus ada arahnya. Bukan hanya lari dari dosa. Lari dari dosa itu hanya 50% kegiatannya. Sisanya yang lebih penting daripada itu adalah lari dari dosa adalah demi lari kepada Tuhan. Anda harus percaya, apapun kerugianmu di belakang, apapun kesalahan, apapun your regret atau penyesalan, apapun misfortune atau segala sesuatu yang apes terjadi di balik layar, di belakang ini, yang ada sudah ada di masa lalu, apapun itu, ingatlah, Kristus itu sang penebus. Kalau Anda sekarang lari ke arah Tuhan, Tuhan bisa kembalikan dengan cara yang lain, dengan caranya sendiri. Tuhan bisa menebusnya. Larilah kepada Tuhan, sebab tidak pernah salah orang yang berlari kepada yang Maha Kuasa. Larilah pada firman, apa kata Alkitab. Ya, larilah kepada Roh Kudus, Dia akan menolongmu. Karena itu di ayat 14 ini mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada kemenangan. Ya, fokus pada kemenangan. Jangan hitungkan kerugian di belakang. Jangan hitungkan, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan tuntut dirimu sampai kiamat. Berlarilah ke tujuan, itu artinya fokus pada kemenangan. Katakan pada dirimu sendiri, masa depanku masih ada. Masih ada pengharapan.
Mungkin perlu lewat waktu, tidak otomatis atau instan. Mungkin ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Tapi bersama dengan Tuhan aku akan melompati tembok. Bersama dengan Tuhan aku sanggup lakukan segala perkara. Allahku akan mencukupi aku. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan keluar ketika aku dalam pencobaan. Fokus pada kemenangan. Selama jiwa Anda masih ditanggung oleh raga, masih ada di dalam badanmu itu rohmu hidup hari ini. Maka firman Tuhan masih berlaku bahwa hari ini kalau Anda bertobat dari apapun juga, kalau hari ini Anda mau lepaskan sesuatu di belakangmu yang mengganggu, jikalau hari ini perasaan Anda yang tidak karuan, yang tidak sesuai dengan firman itu, Anda mau ralat, izinkan Tuhan memerintah dalamnya Roh Kudus yang tuntun. Percayalah, rancangan Tuhan masih damai sejahtera bagimu today, hari ini. Damai sejahtera itu bukan berarti everything is okay. Damai sejahtera itu berarti everything is in God's hand now. Bukan segala sesuatu jadi fine-fine saja atau semuanya baik-baik. Tapi segala sesuatu sudah berada di tangan Allah yang baik. Sudah berada di dalam kendali Tuhan saya. Itu damai sejahtera. Bukan kondisinya berubah, tapi hidupmu sudah di tangannya. Anda serahkan kembali. Serahkan hati. Selama Anda masih hidup hari ini, diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup satu hari lagi untuk Tuhan. Berarti di depan itu masih adalah rancangan damai sejahtera di sini. Dan masa depan penuh pengharapan. Masih itu tidak berubah. Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Firman-Nya tidak berubah. Bumi langit bisa lenyap, tapi tidak satu tetes seiota pun daripada firman ini tidak akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkata masa depanmu penuh pengharapan, sekalipun sudah hancur tanah liat di tangan kita, asal itu dikembalikan ke tangan pejunan, hatimu tidak perlu menyesal. Lakukan bagian Anda, apa yang merupakan tanggung jawab pribadi. Tapi sisanya serahkan ke Tuhan. Yang penting hati Anda sudah benar di hadapannya. Datang kepadanya, kalau perlu dengan tangisan, dengan permohonan. Tapi jangan pernah lupa untuk membawa iman. Selalu hadir ke hadapan tahta kasih karunia dengan hati yang percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Sekalipun saat ini aku belum tahu, aku belum mengerti. Tapi semua yang terjadi di hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Bodoh aku, betul, aku setuju dengan Tuhan. Jangan kritik Tuhan, jangan bantah. Aku bodoh, apa yang kulakukan di masa lalu melanggar firman-Mu. Tapi Tuhan, sekarang itu dulu, sekarang aku berserah kepadamu. Nasi memang sudah jadi bubur. Saya tidak bisa ubah kembali bubur menjadi nasi. Saya tahu. Maka itu, saya memutuskan untuk bubur ini, saya makan. Kenyang tidak kenyang, lebih baik daripada tidak ada makanan. Kalau nasimu sudah menjadi bubur, doa dulu ya sebelum disantap. Dan kalau Anda syukuri, siapa tahu suatu hari Anda mengerti. Anda akan mengerti, bisa bikin bubur yang terbaik nanti mungkin di kota itu. Bisa jadi rencana kedua, plan B-nya Allah, sama indahnya. Apa yang terlambat menurut pandangan manusia, nasi jadi bubur tadi yang saya katakan, jangan-jangan Anda nanti akan jadi juragan bubur. Siapa tahu Tuhan akan membangkitkan usaha restoran bubur yang paling laku dan laris di kota. God can work miracles through plan B. Tidak perlu ada penyesalan selama hatimu berserah. Asal ada tanggung jawab, tidak ada tipu daya di dalam jiwamu, tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan sanggup mengambil tanah liat yang hancur di tanganmu yang tidak mampu, dan di tangan pejunan menjadi bejana lain yang baik di mata Allah. Allah sanggup. Fokus ke kemenangan. Fokus pada kemenangan itu maksudnya apa? Fokuslah kepada perbuatan Tuhan di depan. Tuhan masih akan berbuat sesuatu, aku tahu. Gak apa-apa Tuhan, hukum saya. Kalau memang saya salah, hukum saya. Atau kalau saya bodoh, ya sudah saya tanggung. Apa yang hilang ya hilang. Tuhan gak harus kembalikan, Tuhan gak utang apa-apa sama saya. Ya Tuhan, apa yang sudah terlanjur ya sudah terlanjur. Tapi aku tunduk padamu, mulai hari ini aku tunduk padamu, lawan iblis, dan iblis akan lari daripadaku. Yakobus 4 ayat 7. Aku tunduk kepada engkau. Aku sekarang mengarahkan mataku ke depan. Bukan melihat lubang pada donatnya, aku lihat donatnya. Aku melihat perbuatanmu. Perbuatanmu masih besar. Engkau tidak pernah melupakan aku. Aku masih di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu. Aku akan mengarahkan seluruh mata rohaniku untuk tertuju kepada perbuatanmu yang masih akan terjadi di hidupku. Beritahu sama setan, lalu menoleh sebentar ke belakang dan berkata, siapa bilang sudah game over?
Katakan sama setan, God is not done with me. Not yet. Tuhan belum selesai dengan saya. Fokus pada perbuatan Allah, perbuatan Tuhan di depan. Dan fokus kepada pekerjaan Kristus di belakang. Ingat apa kata Yesus ketika sebelum menghembuskan nafas terakhir di kayu salib di Kalvari. Di Golgota itu dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Finish. Finishnya itu finishnya Yesus, bukan finishnya kita. Kita masih belum lahir waktu itu. Waktu kita lahir, baru mulai, baru starting. Baru beginning. Baru garis start maksudnya. Tapi waktu Anda belum mulai atau baru mulai Yesus sudah finish. Nggak ada kejutan bagi Yesus. Anda mau lika-liku, mau jatuh bangun, mau ke jurang, ke lembah kelam. Yesus punya antidotnya semua. Yesus punya karya penebusan, bisa memutarbalikkan. Asal ada pertobatan, asal ada kesadaran, asal ada kesungguhan. Barang siapa mencari Tuhan, Ibrani katakan, barang siapa mencari Tuhan dengan iman, akan ada upah di dalamnya bagi orang-orang yang mencari wajahnya. Yesus berkata, it is finished. Ingat, kalau Anda lupa hari ini, kehidupan membuatmu bingung, ingatlah 2000 tahun lalu, Yesus berkata sudah selesai. Nak, tak ada satupun apapun yang kau hadapi hari ini adalah sesuatu baru untukku, kata Yesus kepadamu. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan, tidak ada sesuatu yang bisa membuatku panik, tidak ada sesuatu yang membuatku garuk-garuk kepala dan berkata, di mana ya obatnya atau apa jalan keluarnya. Serahkan ke tanganku, akulah pecunanmu. Aku akan membentuknya menjadi bejana yang sama. Gak kelihatan sama sekali crack atau bekas retaknya, atau bejana yang baru. Serahkan padaku, my will be done. Kehendakku yang akan terjadi atasmu. Fokus pada kemenangan, perbuatan Tuhan di masa depan, dan perbuatan Kristus di masa lalu. Anda sudah dijebak dengan kesempurnaan. Kesempurnaan itu bukanlah Anda dan saya. Kesempurnaan itu punya nama. Do you know His name? Jesus Christ in your life. That spells perfection. Yesus Kristus di hidupmu dan hidupku. Itulah kesempurnaan itu. Bukan dengan luar biasa, Tuhan suruh kita jadi co-pilotnya, tapi pilotnya aman. Bukan berarti kita bisa sembarangan, seenaknya. Toh segala sesuatu sudah diatur Tuhan. Oh no, apapun yang Anda lakukan, ada konsekuensinya yang Anda tanggung. Tapi percayalah, apapun juga Tuhan lebih besar daripada hidup kita. Allah kita dahsyat. Dan Dia rela menolongmu. Dan Dia mendengarkan doa yang tulus. Apalagi dari hati yang hancur, jiwa yang patah remuk. Tidak pernah Tuhan pandang hina. Belajar dari Paulus, hidup tanpa penyesalan itu ternyata bisa. Yang pertama, yang penting kita terus belajar dan berubah. Yang kedua, jangan lupa ya, mengampuni dan melupakan. Belajar bisa move on, jangan sticky heart, jangan lengket hatinya. Let go and let God. Jangan trauma, jangan terus membuktikan diri, jangan jadi anjing yang kejar ekornya melulu, tidak pernah ketemu. Dan juga fokus pada kemenangan, pandang ke depan. God has a plan for me. Allah punya rencana bagiku, bagi bisnis saya, bagi keluarga saya. Apapun yang terjadi, ajarku menyadari Tuhan masih serta saya. Asal hatiku sungguh, hancur lebur pun Tuhan tidak pandang hina. Ingat ke belakang, pandang salib Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Hidupmu dan hidupku aman di tangannya. Masuklah ke tangannya. Masuklah ke hatinya. Dia masih akan memberimu kemenangan yang baru. Percayalah, mujizat itu ada. Mari kita angkat tangan sama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan urapan dari Roh Kudus. Hiduplah tanpa penyesalan. Hiduplah dalam kemenangan. Yesus perbuatannya ajaib, dan Dia tidak selesai dalam hidupmu. Rencana Tuhan akan ditambahkan mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Amin.